Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Hermi. Kali ini Bu Hermi akan membahas soal BPASB DIY mata pelajaran IPA. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita masuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tentang IMT. Di dalam literasi sudah diberikan rumus IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalian tinggal memasukkan dari data soal. Dari data soal, Noel dengan tinggi badan 155 cm itu dijadikan meter, jadi 1,55 meter. Kemudian berat badannya 40 kg. Kita masukkan rumus IMT. IMT sama dengan 40 dibagi 1,55 kali 1,55. Apabila di dalam soal terdapat aplikasi kalkulator, kalian tinggal menghitung dan di situ akan kita dapatkan IMT sama dengan 16,649 yang kita bulatkan 16,65, dan itu termasuk dalam kategori sangat kurus ya, di bawah 17. Jadi jawabannya C. Apabila kalian kesulitan membagi dengan pecahan dan di soal tidak muncul aplikasi kalkulator, maka kalian bisa menghilangkan pecahan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut itu ya. Bu Hermi kurang kata-kata penyebut dengan 100 kali 100, sehingga 40 kali 100 kali 100 yang di bawah penyebutnya 155 kali 155. Kemudian kita bagi 5, yang di bawah 31, yang di atas itu dicoret menjadi 20 kali 20. Hasilnya 16.000 dibagi 961. Kemudian kalian menghitung dengan cara porogapit ya. Diperoleh 16,6 dan seterusnya. Itu tidak harus diselesaikan. Yang penting dari 16,6 itu sudah terlihat dari data bahwa data itu adalah di bawah 17 dan kategorinya sangat kurus. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang siklus air. Di sini diceritakan tentang perubahan wujud ya. Jadi anak-anak sudah mengenal ada zat cair, zat padat, dan zat gas. Kemudian ada beberapa peristiwa yang diulas di dalam literasi ini yang nanti akan menjadi pernyataan yang harus kalian cocokkan dan pilih pernyataan yang benar. Ya, dari penjelasan di sana kita dapat melihat kondensasi itu adalah proses berubahnya uap air menjadi es. Jadi dari zat gas ke zat padat. Jelas kalau dari gas ke zat padat, maka susunan partikelnya dari renggang menjadi rapat. Kemudian yang presipitasi itu dari air ke es, cair ke padat. Susunan partikelnya renggang ke padat juga. Jadi pernyataan yang kedua itu salah. Kemudian yang evaporasi, air menjadi uap, itu dari cair ke gas. Artinya partikel cair itu susunannya renggang, kemudian gas itu lebih renggang lagi. Kemudian yang keempat, transpirasi, itu sama dengan evaporasi namun terjadi pada jaringan tumbuhan, maka itu juga dari renggang ke yang lebih renggang. Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jadi jawabannya B. Soal nomor 3 ini tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di situ ada literasi tentang sampah ya. Mari kita cermati pernyataan hasil analisis Yudi. Yang pertama, penguraian sampah jelas perubahan kimia karena melibatkan bakteri pengurai dan terjadinya reaksi. Pernyataan 1 salah karena di situ tertulis perubahan fisika. Kemudian yang kedua, proses penguraian sampah adalah perubahan kimia. Pernyataan nomor 2 benar. Kemudian yang ketiga, saat bakteri mengeluarkan zat yang menguraikan sampah, terjadi perubahan kimia. Jadi pernyataan 3
benar. Kemudian nomor 4, pembakaran itu jelas perubahan kimia karena terjadi reaksi. Maka pernyataan 4 itu salah karena disebutkan perubahan fisika. Nah, maka jawaban yang benar adalah 2 dan 3 atau C. Ya, ini catatan tambahan untuk perubahan kimia itu contohnya ada pembusukan, pelapukan, perkaratan, pembakaran, fermentasi, adanya reaksi. Kalau ada kata-kata reaksi, ada kata-kata terbakar, itu masuk dalam perubahan kimia. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 ini materinya tentang asam dan basa. Jadi asam kalau dicampur dengan basa itu hasilnya garam. Dalam pengukuran pH atau kadar keasaman itu kalau asam itu pH-nya di bawah 7, kalau basa di atas 7, dan kalau netral 7. Nah, pada soal ini adalah kasus tentang penyakit MAH. Penyakit MAH atau sakit MAH itu terjadi karena meningkatnya asam lambung. Untuk menjadi netral atau sembuh, asam harus direaksikan dengan basa. Maka obat MAH pasti mengandung basa atau istilahkan antasida ya. Kemudian untuk pernyataan A salah karena apa? Karena antasida tidak menurunkan produksi asam lambung tetapi menetralkan asam. Kemudian yang B dan C itu juga salah karena antasida itu bersifat basa bukan asam. Jadi jawaban yang benar adalah D karena antasida itu basa dan basa menetralkan asam. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di situ literasinya tentang reaksi hidrokarbon ya. Reaksi hidrokarbon, dalam hal itu hidrokarbonnya adalah metana atau rumusnya CH4. Reaksi pembakaran hidrokarbon itu reaksi dengan O2 ya, dengan gas oksigen sehingga diperoleh hasilnya yaitu karbon dioksida dan air H2O. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O ya. CH4 itu senyawa. Kemudian O2 itu molekul unsur. CO2 itu senyawa, H2O itu senyawa. Jadi kalau senyawa boleh disebut molekul senyawa, tetapi molekul unsur itu tidak sama dengan unsur. Nah, untuk CH4 atau metana tersusun dari 2 unsur yaitu karbon. Di situ ada 1 atom karbon, kemudian ada 4 atom hidrogen atau unsur hidrogen yang jumlahnya 4 ya. Jadi jawabannya B. Kenapa pernyataan A salah? Karena disebutkan oksigen sama dengan molekul senyawa dan tersusun 2 unsur yang tidak sejenis. Karena gas oksigen atau O2 adalah tersusun dari unsur oksigen atau O. Kemudian pernyataan C salah karena disebutkan air terdiri 2 molekul sejenis yaitu H2O. Karena air sendiri itu rumus senyawanya adalah H2O. Air itu H2O, senyawa atau molekul senyawa terdiri dari 2 unsur yaitu oksigen atau O dan hidrogen atau H. Pernyataan D salah karena disebutkan bahwa karbon dioksida adalah unsur, seharusnya adalah senyawa. Kita lanjut ke soal nomor 6 tentang konversi satuan suhu. Di kasus soal di literasi itu pengukuran suhu menggunakan Fahrenheit, kemudian yang ditanyakan adalah dalam derajat Celcius. Kita tuliskan saja, diketahui itu ada Fahrenheit suhu tertinggi 212, Fahrenheit suhu terendah 32, kemudian Celcius suhu tertinggi 100, Celcius suhu terendah 0. Kemudian yang terukur di alat itu kan Fahrenheit ya, 64,4 derajat Fahrenheit. Kemudian ditanyakan yang terukur apabila itu menggunakan derajat Celcius. Nah, Bu Hermi dalam hal ini menggunakan rumus yang sudah ditulis di situ. Rumusnya menggunakan rumus interval yang nanti merupakan skala baik dari Fahrenheit ke Celcius ya. Ft atau
tertinggi Fahrenheit dikurangi suhu terendah Fahrenheit dibagi suhu terukur dari Fahrenheit dikurangi suhu terendah, sama dengan Celsius suhu tertinggi dikurangi Celsius suhu terendah, kemudian dibagi Celsius dikurangi Celsius suhu terendah. Kemudian kita masukkan angkanya, 212 dikurangi 32 per 64,4 dikurangi 32 sama dengan 100 dikurangi 0 dibagi C dikurangi 0. Kemudian antara 180 dan 100 itu berseberangan tidak silang, jadi bisa kita coret dibagi 20, 180 itu dapat 9, yang 100 itu dapat 5. Kemudian kita perkalian silang sehingga mendapatkan 9C sama dengan 32,4 kali 5. 9C sama dengan 162, berarti C sama dengan 162 dibagi 9 sama dengan 18 derajat Celcius. Jadi jawabannya B. Terima kasih anak-anak sudah berproses bersama, sukses kalian semua. Kemudian kita akan lanjutkan pada video berikutnya di nomor berikutnya.